Subscribe ya, supaya Kang Cepot muncul lagi di channel YouTube Iro Iro Studio. Wah, sudah sampai batas kampung. Kita tidak bisa mengejar lebih jauh lagi. Sayang sekali ya, padahal lagi seru-serunya. Sampurasun. Rampes. Wah, ada tamu. Mau ketemu siapa? Kami mau menemui Paman Semar. Ada tidak di rumah? Wah, itu sih Bapak. Tentu saja ada. Silahkan masuk. Penasaran? Apa ya yang mereka bicarakan? Nguping Aden berdua dari mana? Apa maksud kedatangan Aden ke sini? Kami dari desa sebelah, Paman. Tepatnya desa Kahuripan. Perkenalkan, nama saya Slamet. Nama saya Aditya, Paman. Panggil saja Adit. Oh, jadi Aden penduduk desa Kahuripan. Ada keperluan apa datang jauh-jauh ke sini? Kami bukan penduduk asli desa Kahuripan, Paman. Kami berdua adalah mahasiswa yang sedang kuliah kerja nyata di desa ini. KKN gitu. Di desa Tumaritis juga ada mahasiswa yang sedang melakukan KKN. Kemarin Paman bertemu dengan mereka di balai desa. Maksud kedatangan kami ke sini mau minta tolong pada Paman. Minta tolong. Apa yang bisa Paman lakukan untuk menolong kalian dengan usia yang setua ini? Saya dapat info kalau Paman Semar adalah orang pintar. Paman orang biasa saja kok. Tidak pintar-pintar amat. Bahkan terkadang dianggap bodoh. Maksudnya Paman kerap kali menolong orang yang terkena guna-guna atau hal-hal gaib yang di luar nalar orang kebanyakan. Itu mah bukan Paman yang menolong, tapi Allah yang Maha Kuasa. Paman mah cuma berdoa untuk kesembuhan orang yang terkena kekuatan jahat dari hal gaib. Berarti kami tidak salah datang ke tempat Paman. Kami mau minta tolong mengenai permasalahan yang menimpa Adit, teman saya, yang kini sedang diguna-gunai kekuatan jahat. Diguna-gunai kekuatan jahat? Coba jelaskan apa yang terjadi sehingga Dan Adit merasa diguna-gunai kekuatan jahat. Baiklah Paman, lebih baik aku ceritakan saja sejak awal kami melakukan KKN di desa Kahuripan. Menjelang kelulusan dari perkuliahan, kami semua mahasiswa terjun ke masyarakat untuk melakukan pembelajaran dan praktek langsung pertanian di kehidupan nyata. Program ini disebut kuliah kerja nyata atau disingkat KKN. 3 teman kami ditempatkan di Tumaritis. Mungkin Paman Semar pernah bertemu dengan mereka dan mengenalnya. Sedangkan kami bertiga ditempatkan di desa Kahuripan yang merupakan perkebunan teh rakyat. Desa ini bersebelahan dengan desa Tumaritis. Kami bertiga tinggal di salah satu rumah warga. Rencananya kami akan tinggal di desa ini selama 3 bulan. Setiap hari kami bertiga melakukan KKN bersama, mengamati kegiatan pertanian di pedesaan, mempelajarinya, bahkan saling tukar pengetahuan dengan para petani. Keadaan kami baik-baik saja selama seminggu menjalani KKN di perkebunan teh rakyat. Sampai pada suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara berisik di sekitar luar rumah. Hah? Kok rame sih?
Tengah malam begini, siapa mereka? Hai teman-teman, dia bangun. Lihat tuh celingukan kayak orang bingung. Siapa sih mereka? Malam-malam begini berisik amat. Penasaran? Tidur malam ini. Siapa sih? Aku lihat ah. Tidak ada siapa-siapa di luar sini. Hei, siapa kalian? Ayo keluar, jangan sembunyi. Masa sih mereka ngerumpi di kegelapan? Lagi pula tidak akan kedengaran di kamarku. Sejak saat itu, suara-suara itu terus mengikutiku dimanapun aku berada. Kenapa Aden tidak tanyakan siapa mereka? Mereka tidak respon sama sekali. Mereka ngomong semaunya. Kadang mereka hanya meniru suara hatiku saja. Kalian dengar tidak ada suara bisik-bisik di sekitar sini? Suara apa, Dit? Aku sama sekali tidak mendengar suara orang berbisik-bisik sekitar sini. Kamu yakin mendengar suara-suara itu di sekitar sini? Atau otakmu saja tuh yang salah? Karena aku sama sekali tidak mendengar suara apapun. Apa maksudmu bilang otakku salah? Aku mendengar dari kuping kok, bukan dari otak. Maksud Selamat, mungkin saja kamu mengalami sakit schizophrenia, di mana orang seperti mendengar bisikan gaib. Astaga, kalian menuduh aku gila ya? Aku masih waras, makanya aku tanyakan ke kalian keanehan ini. Kami tidak bermaksud menyinggungmu, Dit. Sebaiknya kita cari tahu permasalahan ini kepada ahlinya. Suatu malam aku dan Asep sengaja tidak tidur untuk mendengar suara-suara itu. Karena pada malam hari suara-suara itu sangat jelas terdengar di telingaku. Tetapi tetap saja hanya aku yang mendengar suara-suara itu. Bahkan ada hal yang paling buruk dari semua peristiwa ini. Ketika berpapasan dengan penduduk setempat, setelah mereka di belakangku, aku mendengar umpatan kasar. Rasanya aku ingin marah. Untung sebelumnya aku tanyakan dulu hal ini kepada dua temanku. Kalian dengar tidak? Tadi bapak itu mengumpat dengan kata-kata kasar kepada kita. Aku sama sekali tidak mendengarnya, Dit. Iya, aku juga tidak mendengarnya. Memangnya ngomong apa dia? Katanya bangsat, enyah kau dari kampung ini. Astaga, kok bisa sih kamu dengar kata-kata kasar itu? Mungkin sebaiknya aku pulang saja. Tidak perlu meneruskan KKN lagi. Daripada keselamatanku terancam seperti ini. Berarti kamu menyerah dong. KKN ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan. Coba pertimbangkan masak-masak. Dit, kita usahakan dulu agar kamu tetap bertahan dengan meminta pertolongan orang pintar. Begitulah Paman Semar, kami pun datang ke sini. Berharap Paman dapat membantu permasalahan yang saya alami. Tidak menutup kemungkinan temanku ini terkena schizophrenia alias penyakit gila. Kalau mendengar dari penuturan dan Adit, kemungkinan ini bukan gejala schizophrenia. Jelas ini berbeda sekali dengan penyakit itu. Coba dan Adit mendekat. Paman mau teropong apa yang sesungguhnya terjadi. Maka Semar pun meneropong tubuh Aditya, menembus ke alam pikiran Aditya, mencoba menyelami suara hati ke bagian yang terdalam. Rupanya mereka yang melakukan semua ini. Alhamdulillah, Paman bisa kembali lagi ke alam nyata. Bagaimana, Paman? Apakah Paman sudah memperoleh kesimpulan dari hasil penerawangan tadi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aden selesaikan saja KKN-nya. Semuanya aman-aman saja kok. Tapi bagaimana dengan pikiranku? Apakah mereka masih mendengar suara hatiku?
Hatiku seperti telanjang tanpa penutup karena semua orang mendengar suara hatiku. Tidak semua orang, mungkin sedikit orang saja. Buktinya aku tidak mendengar suara hatimu. Suatu hal yang harus kalian camkan. Dalamnya lautan bisa diselami. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Itu kuncinya. Datanglah kembali ke pondok paman setelah kalian selesai melakukan KKN. Paman ingin tahu, apakah Den Adit baik-baik saja? Baik, Paman. Terima kasih atas nasihatnya. Insya Allah aku akan selesaikan masa KKN ini dan kembali kemari menemui Paman Semar sebelum aku kembali ke kampus. Den, tunggu dulu. Den, tunggu dulu. Hah? Ada apa, Kang Cepot? Den, Akang dengar semua pembicaraan tadi. Maaf ya mencuri dengar. Tidak apa-apa, Kang. Ada apa ya? Kok Akang sampai berlari mengejar kami? Akang mau ngasih sedikit saran. Itu juga kalau Aden berkenan. Iya, Kang, boleh silahkan. Terima kasih ya sebelumnya. Satu kata kunci, Den. Ikhlas. Maksudnya, Kang? Dengan ikhlas, suatu masalah yang berat akan terasa lebih ringan. Sudah, ikhlaskan saja mereka mencuri dengar suara hati Den Adit. Saya akan berusaha ikhlas, Kang Cepot. Terima kasih atas sarannya. Ini sangat berguna sekali. Beberapa hari kemudian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan yang bersembunyi, yang berbisik di dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Aduh, capek deh. Segala daya upaya kita tidak berhasil untuk mengusir pemuda itu. Sudah 2 bulan ini kita kekurangan tidur. Pikiran jadi kacau. Pekerjaan juga terbengkalai. Apa sebenarnya yang terjadi antara ketiga orang setengah baya itu dengan mahasiswa KKN bernama Aditya? Saat hari pertama kedatangan mahasiswa KKN ke desa Kahuripan, ketiga orang itu kaget bukan kepalang. Ben, kamu menggunakan aji jeroning ati lagi ya? Tidak, bahkan ilmu itu sudah aku lupakan sejak 20 tahunan lebih. Kalau begitu berarti bocah itu punya ajian jeroning ati. Kurang ajar. Ini melanggar kedaulatan kekuasaan kita. Ya sudah, kita tantang saja. Kita buat dia terusir dari kampung ini secepatnya. Setinggi apa sih ilmunya bocah ingusan itu? Sejak itu, Adul, Ben, dan Cong berkumpul setiap malam di salah satu rumah
untuk melayani ajian jeroning ati bocah ingusan mahasiswa KKN bernama Aditya. Ajian dirapalkan menggunakan dupa untuk memperkuat frekuensi gelombang jeroning ati. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka memanggil golongan jin sebagai medium untuk menyampaikan pesan suara hati dari masing-masing ketiga orang itu kepada Aditya dan sebaliknya. Masing-masing suara hati memakai medium satu jin. Adul dengan jinnya, Ben dengan jinnya, demikian pula Chong dengan jinnya. Ketika jin itu awalnya berusaha mengetuk pintu hati Aditya, saat itu Aditya sedang tertidur. Karena pada saat inilah alam bawah sadar ke pintu gaib lebih sensitif. Ketika Aditya terbangun tengah malam, sesungguhnya pintu suara hatinya telah terbuka. Saat Aditya menyadari pikirannya didengar orang lain, dia stres, malu. Jangan-jangan semua orang mendengar suara hatinya. Jangan-jangan kedua temannya juga menguping pikirannya. Setelah tahu kedua temannya tidak mendengar suara hatinya, dan penduduk Kahuripan pun nampaknya tidak mendengar pula, dia malah curiga. Jangan-jangan dirinya mengalami gangguan schizophrenia alias gila. Otaknya koslet. Dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Ikhlas. Dengan ikhlas, suatu hal yang berat akan terasa lebih ringan. Aditya selepas Isya dia langsung tertidur, dan di sepertiga malam dia terbangun. Melakukan sholat malam, mengaji, sholat subuh, dan pagi sampai sore dia melakukan kegiatan KKN. Rutinitas ini harus diikuti Adul, Ben, dan Chong. Saat Adit tidur selepas Isya, tentu saja ketiga orang ini belum mengantuk. Mereka belum tidur. Mendekati tengah malam, mereka baru tertidur. Tapi saat Adit bangun, mereka juga terbangun karena terdengar bisikan suara hati Adit. Selain itu, peraturannya mengharuskan mereka bangun tatkala Adit terjaga. Tiap malam mereka mendengar doa-doa Adit. Mereka harus mengamininya, mendengar Adit membaca hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim, dan yang paling bikin pusing saat Adit membaca novel dalam bahasa Inggris. Mau muntah rasanya, gegar otak. Saat pagi tiba, mereka sudah tak punya lagi energi untuk bekerja. Pikiran kacau, boro-boro mengusir bocah ingusan itu dari Kahuripan. Yang ada mereka ingin minggat dari Kahuripan. Aku pikir-pikir, aji jeroning ati malah rugi sendiri. Kita kekurangan tidur, penghasilan berkurang karena tak sanggup lagi bekerja. Kita akhiri sajalah pertikaian ini dengan si mahasiswa KKN itu. Iya, tapi bagaimana caranya? Selama ini kan orang yang kita kerjai lari ketakutan meninggalkan kampung Kahuripan. Saat itu berakhir sudah aji jeroning ati. Ya sudah, kita tidur saja sekarang. Peduli amatlah dengan suara-suara hati pemuda itu. Tapi itu melanggar peraturan yang telah ditetapkan karuhun kita. Kita harus tetap terjaga manakala pemuda itu juga terbangun. Dan wajib berperang batin dengannya sampai salah satunya kalah. Akhirnya mereka tertidur pulas. Rasanya nikmat sekali. Mereka mimpi indah. Sudah 2 bulan lebih sejak kedatangan mahasiswa KKN, mereka begadang setiap malam. Ajian jeroning ati telah ada sejak zaman kerajaan Pajajaran. Ajian ini untuk memantau pergerakan mata-mata yang menyusup ke wilayah kerajaan. Di zaman Belanda, dipakai para pejuang untuk memantau mata-mata Belanda. Kini ajian jeroning ati sudah banyak ditinggalkan. Para pemilik ajian tidak mau mewariskan kepada keturunannya. Tapi kebanyakan mereka membujang sampai tua tanpa pernah memiliki keturunan
Wah, nikmatnya tidur malam ini. Akhirnya aku bisa kerja lagi pagi ini. Wah, Mang Adul, sudah lama sekali tidak ketemu. Kemana saja? Ada saja di rumah kok. Wah, itu kebun Mang Adul daunnya udah ranggeteng. Habis sudah 2 bulan tidak dipetik. Bangsat, aku juga tahu tidak perlu diajari begitu. Kok Mang Adul kasar sekali ngomongnya? Aku tidak berniat mengajari. Aku hanya mau bersikap ramah pada Mang Adul. Memangnya aku ngomong apa? Kok kamu marah, Jana? Masa bodoh ah? Belaga pilon lagi. Perasaan aku tidak ngomong apa-apa. Mang Adul, lama tidak ketemu. Kemana aja? Otin, hehehe. Akang ada saja di rumah kok. Wah, si Otin ini janda kembang. Sayang, cakep-cakep runtah. Siapa saja bisa pakai. Enak saja main tuduh sembarangan. Aku bukan unta. Masih mending aku janda. Sudah pernah kawin. Memangnya aku ngomong apa? Perasaan aku tidak menghina si Otin. Kamu tuh sampai tua membujang. Dasar bujang lapuk. Wah, gawat Ben. Orang-orang bisa mendengar isi hatiku. Sama, mereka juga bisa mendengar pikiranku. Aku habis dicaci maki mandor kebun. Gara-gara pikiranku ngelantur nuduh dia penjilat. Apa karena kita melanggar peraturan aji jeroning arti ya? Ya mungkin saja. Gara-gara kamu tuh mengajak melanggar peraturan. Jadi aja ribet begini. Wah, gawat. Kamu juga mendengar isi hatiku ya? Apa? Jadi itu isi pikirannya ya? Hah? Aku juga mendengar suara hatimu loh. Karena mereka saling dengar suara hatinya, maka suara hati mereka makin tidak terkendali. Sebenarnya akulah yang mengambil uangmu saat kamu tidur. Wah, aku tidak mau berpikir begitu. Aku yang menghasut si Otin, karena kamu tukang jajan dan pemabuk berat. Jadi saja si Otin tidak mau sama kamu. Padahal aku ngincar si Otin juga loh. Oh tidak, kenapa pikiran buruk itu yang keluar? Kurang ajar. Ternyata kau juga mengincar si Otin. Dan kau malah fitnah aku lagi. Kau juga suka mencuri. Sudah berapa kali uangku hilang saat aku tidur? Dasar culas. Teman macam apa kau menelikung dari belakang? Siapa sih yang bisa menahan suara hati? Semua kebusukan masa lalu akan mengalir keluar tanpa ada yang mampu menghalanginya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari hati yang telanjang. Sejak itu, Adul mengurung diri di rumahnya sendirian. Ben pergi keluar kampung Kahuripan dan Chong tidak jelas kemana rimbanya. Mungkin karena mereka tidak tahan mental, karena semua penduduk kampung bisa mendengar suara hati mereka. Ini paman sekedar kenang-kenangan dari kami buat paman.